Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Hana Indonesia, dan kedua teman saya yaitu Ahmad Jidan Abra dan Muhammad Ashifa. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komunikasi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Boleh di next. Untuk yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Tujuan komunikasi yang pertama ada mengembangkan interaksi yang profesional, membentuk suatu keinginan atau tujuan yang baik, memiliki rasa toleransi yang tinggi, saling bekerja sama satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan yang terakhir mendapatkan opini yang menguntungkan baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Next. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam manajemen sebagai alat untuk memerintahkan anggota untuk bekerja sesuai dengan instruksi yang dikehendaki dan dengan tujuan akhirnya untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya sebagai alat untuk menggerakkan anggota sesuai dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya menjaga hubungan antar anggota perusahaan. Lalu ada menghindari konflik internal yang bisa berujung pada kerjasama yang tidak optimal. Komunikasi mengendalikan perilaku anggota melalui informasi-informasi seperti tata tertib atau peraturan anggota. Lalu ada sebagai alat pengarahan terhadap anggota sehingga bisa menjadi motivasi anggota untuk bekerja dengan baik sesuai standar perusahaan. Lalu ada sebagai bentuk pengungkapan emosional sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang terjadi akibat konflik. Yang terakhir ada sebagai alat penyampaian informasi dan menentukan alternatif sebagai langkah pengambilan keputusan yang bijaksana. Next. Selanjutnya ada proses komunikasi. Di sini ada bagian dari proses komunikasi. Yang pertama itu ada sender. Sender itu sebagai orang yang ingin menyampaikan informasi atau gagasan. Lalu lanjut pada tahap encoding, yaitu proses mengubah pikiran menjadi bahasa atau simbol, atau melalui verbal maupun non-verbal. Lalu lanjut ke tahap message dan channel. Message di sini adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Penyampaian dari pesan inilah yang menjadi alasan utama terjadinya komunikasi. Lalu untuk channel adalah saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh komunikan. Lalu selanjutnya ada tahap decoding, yaitu proses di mana receiver akan menerjemahkan pesan melalui bahasa atau simbol yang disampaikan oleh sender kepadanya. Lalu selanjutnya adalah receiver adalah orang yang menerima pesan, dan terakhir ada feedback adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang ditujukan terhadap informasi yang diberikan oleh sender setelah pesan tersebut diterima. Next. Lalu ada bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, dan merenung. Yang kedua ada komunikasi antar pribadi, yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, yang terbagi menjadi dua, yaitu kelompok besar, komunikasi dalam sekelompok jumlah besar dan hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan. Yang kedua ada kelompok kecil, sekumpulan perorangan yang relatif kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Lalu selanjutnya ada komunikasi organisasi, terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Lalu ada komunikasi massa, yaitu produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial. Yang terakhir ada komunikasi dalam jaringan dan tim kerja. Meskipun komunikasi di antara anggota tim dalam suatu organisasi jelas bersifat interpersonal, penelitian substansial juga berfokus secara khusus pada bagaimana orang-orang dalam jaringan dan tim kerja berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komunikasi adalah pola di mana anggota kelompok atau tim berkomunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji Dan. Ya, oke. Selanjutnya ada komunikasi formal. Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi, di mana biasanya akan menunjukkan posisi seorang dalam organisasi tersebut. Ciri saluran komunikasi formal menurut Sibutani dalam Black dan Harrelson 2005, yaitu satu, saluran komunikasi berfungsi sebagai standar bagi semua laporan yang datang dari berbagai sumber agar dapat
diperiksa kebenarannya. 2, ada sumber pesan dapat dikenali dan tentunya dapat dipercaya, sehingga dapat dijelaskan saluran komunikasi formal bercirikan aturan-aturan yang stabil. Pekerjaannya, aturan, dan sanksi disusun dengan jelas, serta dapat diikuti oleh orang-orang yang berbeda. Peserta dapat dikenali dan dapat dipercaya, serta bertanggung jawab, serta ada jalur komunikasi yang akurat. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan suatu proses komunikasi yang berjalan tanpa mempedulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Oleh sebab itu, komunikasi informal juga tidak mempedulikan posisi seorang dalam organisasi. Kelebihan dari komunikasi informal adalah komunikasi ini lebih santai, tidak terkesan kaku, dan tidak canggung saat berbicara, saat berkomunikasi. Kekurangan dari komunikasi informal adalah terkesan kurang sopan, tidak berwibawa, dan terlihat kurang eksekutif. Selanjutnya ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir ke atas dan bawah organisasi, biasanya sepanjang jalur pelaporan formal, yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan mereka. Contohnya komunikasi dari atas ke bawah adalah pesan yang dikirim dari bawah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Ciri hantaran dari manajer tingkat atas, saran, laporan kerja, keluhan, dan informasi keuangan. Masalah dari komunikasi ini adalah manajer mungkin menolak mendengar masukan karyawan, atau karyawan mungkin tidak cukup mempercayai manajer untuk mendorong informasi ke atas. Terus ada komunikasi atas ke bawah. Pesan dapat dikirim dari manajer puncak ke bawahan. Ini isi khas dari pesan-pesan ini adalah arahan tentang implementasi, tujuan, dan strategi, penugasan, tanggung jawab baru, prosedur, dan praktik, umpan balik kinerja, dan informasi umum yang penting bagi tingkat bawah. Masalah dari komunikasi ini adalah sering terjadi distorsi pada pesan. Kedua adalah hilangnya isi pesan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal melibatkan rekan kerja dan rekan di tingkat organisasi yang sama dan antar divisi atau bagian. Komunikasi horizontal untuk menginformasikan dan meminta dukungan serta mengkoordinasi kegiatan. Kategori komunikasi horizontal adalah pemecahan masalah intradivisi, kedua ada koordinasi antar divisi, ketiga ada perubahan, inisiatif, dan peningkatan. Keempat, ada saling berbagi informasi. Selanjutnya ada membina hubungan melalui kegiatan bersama. Terus ada upaya memecah konflik. Masalah dari komunikasi ini adalah keputusan tidak dapat diambil dengan cepat. Yang kedua, ada memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bersikap menyerang sehingga suasana menjadi kurang kondusif. Terus ada memberi kemungkinan timbulnya masalah yang tidak ada relevansinya dengan masalah yang sebenarnya. Selanjutnya ada informasi yang disampaikan lebih lambat sehingga kurang efisien. Selanjutnya ada media komunikasi. 1. Media lisan atau tatap muka. Pesan yang disampaikan secara verbal dapat dilaksanakan dengan menyampaikan sendiri atau interpersonal via media komunikasi seperti media komunikasi modern. Keuntungan media lisan adalah pesan dapat disampaikan dengan nada atau dengan warna suara dari sang pengirim. Berikut dengan gestur serta raut wajah atau ekspresi. Kedua, ada pesan ditanggapi langsung berupa pertanyaan, penjelasan, jawaban, dan lain sebagainya. Pesan yang tidak diterima bisa direspon dengan cepat. Pengirim tidak perlu pensil dan kertas atau komputer atau peralatan lainnya. Kelemahannya media lisan adalah ketidaktepatan jika pembicara memilih kata yang salah untuk menyampaikan makna. Terus ada meninggalkan detail yang relevan, terus ada jika kebisingan mengganggu proses, jika penerima lupa sebagian dari pesan, terus ada dalam diskusi dua arah, jarang ada waktu untuk berpikir, pertimbangan tanggapan, atau untuk memperkenalkan banyak fakta baru. Tidak ada catatan permanen tentang apa yang telah dikatakan. Meskipun sebagian besar manajer merasa nyaman bicara dengan seorang secara individu atau dalam kelompok kecil, lebih sedikit yang menikmati berbicara dengan audiens yang lebih besar.
Selanjutnya ada media tertulis 2. Bentuk komunikasi tertulis ini mencakup surat, email, catatan, literatur, memo, proposal, MOU, dan bentuk tertulis lainnya. Keuntungannya komunikasi tertulis adalah seringkali cukup akurat dan memberikan catatan penukaran permanen. Kedua, ada pengirim dapat meluangkan waktu untuk mengumpulkan dan mengasimilasi informasi yang dapat menyusun dan merevisi sebelum dikirimkan. 3, ada penerima dapat meluangkan waktu untuk membacanya dengan cermat dan dapat merujuk berulang kali, seperti diperlukan. Nah, selanjutnya untuk alasan-alasan ini, komunikasi tertulis umumnya lebih disukai ketika melibatkan detail-detail penting. Terkadang penting bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memiliki surat tertulis catatan yang tersedia sebagai bukti persis apa yang terjadi. Selanjutnya, surat-surat seperti itu memberinya kesempatan untuk memikirkan dengan cermat apa yang ingin dia katakan. Selanjutnya, menyesuaikan pesan untuk individu dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Kelemahannya komunikasi tertulis adalah mereka menghambat umpan balik dan pertukaran. Ketika seorang manajer mengirim surat kepada manajer lain, surat itu harus diketik, dikirim melalui pos, diterima, diarahkan, dibuka, dan dibaca. Jika ada kesalahpahaman, mungkin perlu beberapa hari untuk dikenali, apalagi diperbaiki. Lebih memakan waktu daripada komunikasi lisan. Yang ketiga, ada komunikasi media saran. TV, radio, dan pengeras suara termasuk dalam saluran komunikasi media siaran. Jenis media ini digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk audiovisual dengan jangkauan yang sangat luas. Biasanya digunakan perusahaan untuk sarana promosi atau menginformasikan produk barunya kepada pelanggan mereka. Keempat, ada media komunikasi seluler. Digunakan ketika Anda ingin menyampaikan pesan pribadi atau informasi lain yang perlu diteruskan ke kelompok kecil seperti telepon, SMS, WhatsApp, Line, dan chat platform lainnya. Terdapat interaksi antara pemberi dan penerima informasi. Beberapa orang memilih media ini dibanding komunikasi tatap muka untuk menghemat waktu dan tenaga karena media ini mudah dibawa kemanapun Anda pergi selama terdapat sinyal yang kuat untuk menerima dan mengirim pesan. Kelima, ada media komunikasi elektronik meliputi platform email, internet, intranet, dan media sosial. Media ini dapat digunakan untuk komunikasi antar individu, kelompok, atau massa. Ini adalah media komunikasi yang kurang personal tetapi lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Asifah. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah teori kesempurnaan media. Teori kesempurnaan media atau disingkat MRT adalah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan media komunikasi untuk mereproduksi informasi. MRT juga untuk menentukan peringkat dan mengevaluasi kesempurnaan media komunikasi tertentu. Jenis saluran komunikasi yang termasuk high channel richness memiliki kelebihan yaitu dapat menangani beberapa isyarat secara stimulan, dapat dengan cepat menerima umpan balik, selain itu dapat bersifat personal. Dalam hal ini, face-to-face memiliki termasuk high channel richness karena dalam face-to-face kita dapat memperoleh informasi paling lengkap. Selain itu, kita dapat memperoleh tambahan informasi verbal seperti kata-kata, postur tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan lain-lain. Kita juga dapat memperoleh umpan balik secara cepat, dalam hal ini termasuk dalam kategori low channel richness, yaitu bulletin dan laporan. Next. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, yaitu adalah yang pertama, status effects. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Kemudian ada semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga adalah perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir, serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat ada cultural difference.
Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, physical distraction. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam adalah poor choice of communication channels, adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Yang terakhir adalah no feedbacks. Hambatan ini termasuk adalah seorang sender mengirimkan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Next. Oke, selanjutnya adalah hambatan komunikasi dalam organisasi. Persepsi subjektif dapat menimbulkan bias dan stereotip yang merugikan komunikasi. Selanjutnya, manajer yang efektif menghindari komunikasi berdasarkan keyakinan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, ada perbedaan status dan kekuatan. Keempat, kebutuhan dan tujuan departemen. Kelima, jaringan komunikasi tidak cocok. Keenam, mendorong berbagai saluran formal dan informal. Yang terakhir adalah mengubah organisasi atau struktur kelompok agar sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Next. Selanjutnya adalah karakteristik informasi yang berguna. Ada beberapa karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama adalah akurat. Informasi harus memberikan informasi yang valid dan dapat diandalkan refleksi secara realitas. Yang kedua adalah tepat waktu. Ketepatan waktu tidak selalu berarti kecepatan, melainkan itu informasi yang perlu tersedia pada waktunya untuk tindakan manajerial. Yang ketiga adalah lengkap. Informasi harus menceritakan kisah yang lengkap agar berguna bagi seorang manajer. Kemudian ada relevan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan manajer tertentu. Next. Kemudian ada feedback dan evaluasi. Manfaat umpan balik atau feedback dan evaluasi adalah berikut. Yang pertama, memungkinkan manajer untuk menentukan apakah mereka telah berhasil berkomunikasi dengan orang lain atau tidak. Kemudian, untuk membantu seseorang menjadi lebih sadar dan memperbaiki kesadaran diri pada orang lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan performa kerja personal perusahaan, baik itu bagi karyawan, manajer, maupun eksekutif. Selanjutnya, untuk mengajarkan organisasi bagaimana mencapai tujuannya dengan lebih baik. Kemudian adalah untuk membantu mengembangkan kapasitas bawahan. Kemudian ada mendorong budaya untuk terus belajar. Dan terakhir adalah menciptakan budaya terbuka dan mengurangi konflik dalam perusahaan. Next. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.